Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Al-Quran merupakan kitab terakhir dan penyempurna kitab lainnya. Al-Quran merupakan kitab yang berisikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali fenomena alam saat ini yang sulit dijelaskan dalam ilmu pengetahuan yang ada. Ternyata hal ini pun sudah tertulis di dalam Al-Quran sebagai tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fenomena alam apa sajakah yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan benarkah membuat para ilmuwan terkejut sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ilmuwan tertampar, fenomena alam bukti nyata, kebenaran Al-Quran. Bertemunya kedua lautan. Di bumi ini sebagian besar diisi dengan lautan. Luasnya lautan mengalahkan daratan yang kita pijak saat ini. Di sana banyak sekali kehidupan seperti ikan, kerang laut, hingga terumbu karang yang menghiasi keindahan pemandangan bawah laut. Tidak sedikit juga manusia hidup dengan memanfaatkan hasil laut. Bisa dibilang laut sangat berperan besar dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Melihat hal tersebut banyak ilmuwan yang meneliti tentang laut dan kehidupan di dalamnya. Tentunya mereka menemukan berbagai macam hal yang unik dan mengagumkan. Dalam sejarah Islam sendiri banyak sekali kejadian bersejarah di lautan. Salah satunya sahabat beriman adalah Nabi Musa alaihissalam yang mempunyai mukjizat membelah laut untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Hingga beliau pun berhasil menyeberangi laut tersebut tetapi Fir'aun dan pengikutnya gagal lalu tenggelam di dalam lautan. Di zaman sekarang ini banyak sekali fenomena aneh yang terjadi. Para peneliti dan ilmuwan pun menjadi bingung dengan kejadian tersebut di laut pun fenomena aneh terjadi pula. Tentunya hal ini membuat para ilmuwan penasaran. Tetapi hingga saat ini mereka tidak bisa menjelaskannya. Salah satunya adalah bertemunya dua lautan yang berbeda. Adanya pertemuan dua lautan antara Samudera Atlantik dan Mediterania. Namun kedua aliran air dari keduanya pun tidak bercampur satu sama lain. Fenomena ini membuat para ilmuwan bingung dibuatnya. Ternyata fenomena ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Memang Al-Quran adalah kitab yang berisikan tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Banyak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran dan terbukti di kehidupan ini. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap menebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Utuhnya jasad Fir'aun. Setiap manusia di dunia ini akan mati, semua itu pun sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala tidak akan ada yang kekal abadi. Semuanya pun akan kembali ke akhirat pada saat kematian datang, jasad kita yang sudah tidak bernyawa akan dikuburkan. Dan setelah beberapa tahun pun akan menghilang dan hanya tersisa tulang-tululang saja. Tetapi fenomena aneh terjadi, jasad Fir'aun tidak menghilang dan masih utuh. Tentunya hal ini membuat banyak orang terheran-heran dibuatnya. Jasad yang sudah ribuan tahun meninggal masih berbentuk utuh dan tidak menghilang seperti jasad lainnya. Melihat fenomena ini, Presiden Perancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis bumi Fir'aun atau Ramses II yang sangat terkenal itu. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Penelitian tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille berhasil mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini pun membuat cerita jasad Fir'aun dan para pengikutnya tenggelam di laut itu diceritakan oleh Al-Quran terbukti nyata. Fenomena ini pun juga tertulis di dalam Al-Quran, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.
Quran Surat Yunus ayat 92. Sungguh Al-Quran merupakan pedoman serta kumpulan bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Api yang hidup di dasar lautan sahabat beriman, sudah menjadi hukum yang banyak orang ketahui bahwa air dan api tidak akan bisa menyatu. Api mempunyai suhu yang sangat panas, bahkan bisa membakar kulit kita ini. Lalu air bisa meredam suhu panas tersebut memadamkan api yang menyala. Tetapi fenomena aneh terjadi yaitu adanya kobaran api yang hidup di dasar lautan. Hal ini pun ditemukan oleh ahli geologi Rusia dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukannya ketika meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas pantai Nyami. Fenomena tersebut seperti lava cair yang disertai abu vulkanik seperti Gunung Merapi di dataran yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius sehingga sangatlah panas, namun suhu tersebut tidak cukup untuk memanaskan air yang berada di atasnya. Begitu juga semua air yang berada di atasnya tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Semua kejadian ini adalah kebesaran Allah Ta'ala, ialah Sang Pencipta dari bumi dan seisinya. Fenomena ini juga sudah tertulis dalam Al-Quran. Demi Bukit Sinai, dan kitab yang tertulis pada selebaran yang terbuka. Dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan. Dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan bukti bahwa tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran benar adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pertanda bahwa kita harus selalu bertakwa dan beriman kepadanya. Terjadinya hujan. Hujan memang menjadi berkah untuk diri kita. Air yang turun ke bumi membasahi tanah mencari kehidupan bagi segala yang tinggal di muka bumi. Dengan air yang turun dari hujan, tanaman pun akan menjadi segar, tanah menjadi subur dan bisa menjadi sumber ayu untuk manusia. Para peneliti memang sudah memberikan penelitian tentang proses terjadinya hujan. Mereka bahkan berhasil dan menjadi pembelajaran bagi banyak anak murid di sekolah. Proses terjadinya hujan sendiri melewati beberapa tahap. Air yang berada di permukaan bumi menguap ketika terkena sinar matahari. Uap tersebut pun akan naik ke udara dan kembali menggumpal dan membentuk awan. Awan tersebut bisa dibawa kemana saja oleh angin sesuai kehendak Allah Ta'ala. Jika kandungan air dalam awan telah jenuh, hujan pun turun dan nantinya air tersebut akan kembali ke lautan. Ternyata proses hujan sudah tertulis sejak lama di dalam Al-Quran. Jauh sebelum ilmuwan meneliti tentang hujan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, karena Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kau melihat keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya. Dalamnya laut-lautan yang ada di muka bumi ini pasti menyimpan banyak misteri. Selain luasnya lautan dan banyaknya kehidupan di dalamnya, masih banyak peneliti yang penasaran dengan apa yang ada di dalam lautan. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Atau dengan kedalaman 1 kilometer atau lebih dipastikan cahaya tidak bisa tembus ke dalamnya. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam paling dalam di dalam samudra. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang keadaan kedalaman laut, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tertindih-tindih apabila dia mengeluarkan tangannya tiadalah dia dapat melihatnya. Barang siapa tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, dia tidak mempunyai sedikit pun. Quran Surat Nur ayat 40. Hal ini pun sudah menjadi bukti bahwa bumi dan seisinya merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Dan kita sahabat beriman sebagai makhluk ciptaannya harus beriman kepadanya. Bagaimana sahabat beriman, sungguh luar biasa bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak.
Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.